Selamat sore. Halo, selamat sore. Hai. Halo, selamat sore. Apa kabar? Kita tunggu dulu berkumpul mampapsnya ya. Halo, Mams. Halo, Paps. Apa kabar? Selamat sore. Oke. Oke, baiklah. Oke, selamat sore mampap semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat-sehat semua ya. Iya, kita sambil nunggu untuk mampapsnya berkumpul di sini. Jadi Mamin mau cerita dulu nih. Mungkin yang tadi udah lihat storynya Mama Papa Aidi udah lihat kalau hari ini Mamin akan ngobrolin tentang persiapan dana pendidikan anak. Nah, khususnya kalau kita mau menggunakan investasi reksadana untuk mempersiapkan dana pendidikan. Nah, jadi Mampaps yang pengen belajar tentang investasi untuk persiapan dana pendidikan anak, ayo silahkan kumpul, silahkan nonton sampai akhir, dan silahkan juga untuk teman-teman Mampaps yang belum bergabung coba di forward biar pada gabung, biar sama-sama belajar. Nah, karena hari ini selain belajar kita juga akan ada hadiah. Kita akan ada hadiah yaitu saldo reksadana sebesar 300.000 untuk satu orang penanya terbaik. Lumayan banget nih sore-sore. Baiklah kalau begitu. Jadi sore ini Mamin akan mengundang Mbak Faradila Meriska. Nah, Mbak Farah ini adalah seorang analis equity sektor consumer dan soft commodity portfolio manager dari Bahana TCW Investment Manager. Nah, kita akan belajar dari Mbak Farah ini bagaimana cara mempersiapkan dana sekolah bagaimana cara mempersiapkan dana sekolah dengan menggunakan investasi reksadana. Sekarang Mamin invite dulu. Halo semuanya, selamat bergabung. Halo, hai Mbak Farah. Halo, apa kabar Mbak Ibon? Alhamdulillah baik. Dirimu apa kabar? Insya Allah baik. Aduh, ini masih segar nih kita nih sore-sore nih. Harus fresh terus ya. Harus segar. Apalagi baru mulai WFO lagi. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat ya. Amin, amin. Itu yang paling penting sekarang, semuanya semoga tetap sehat ya. Tuh, udah ada yang nyapa tuh. Hai Bunda Farah. Aduh, tuh. Halo. Ada yang langsung menyapa. Oke. Halo Jadi Mbak Aneta. Farah. Nah, jadi Mbak Farah seperti ini kan kayaknya nih lagi musim-musimnya nih, sedang musimnya pendaftaran nih murid baru nih bulan-bulan Iya. Juni begini ya. Nah, jadi tentu saja nih, baik yang tahun ini anaknya sekolah ataupun yang belum nih, tahun depan mau sekolah tuh udah mulai mikir-mikir tentang persiapan dana pendidikan. Iya, Nah, seperti pastinya ya Mbak. pasti banget semua orang tua tuh pasti mikirin dana pendidikan. Apalagi sekarang kalau kita lihat dana pendidikan itu naik terus. Setiap tahun naiknya 10%, 15%. Terus kalau kita mau ngayal-ngayal uang kuliah tuh kayaknya wah udah Nggak gede serem banget. banget. Bener kita kalau ngebagiannya aduh apakah bisa nggak ya aku tuh punya dana segitu nih nanti pas anakku kuliah. Nah, jadi kalau kita boleh bertanya nih Mbak Farah, kira-kira bagaimanakah cara kita mempersiapkan dana pendidikan tersebut? Oke, jadi ini selalu pertanyaan buat ibu-ibu, even kalau lagi bayi di perut ya, udah mulai berpikir untuk hal itu ya. Ada bahkan kan mungkin kalau pernah dengar salah satu sekolah di Jakarta, even harus daftarin anaknya dari bayi di perut ya. Bener. Jadi kita pasti udah mulai ancar-ancar nih gitu, apalagi kalau yang udah mulai deket tahun depan mau sekolah, pasti kita udah mulai buat daftar-daftar bulan Oktober kan, kita udah shopping spree dari bulan Oktober, udah ikut ke semua apa ya bilangnya
apa kayak kayak aduh kok saya lupa ya, kayak Trial ya, apa apa udah mulai trial kali ya? udah mulai trial Oktober. Terus kan biasa sekolah-sekolah juga membuka kayak pertemuan orang tua yang ingin masuk Mm-mm. nih dari bulan Oktober untuk kasih pengetahuan tentang bagaimana sih fasilitas sekolahnya. Itu kan juga udah dari bulan Mm-mm. Oktober ya, even untuk Iya masuk benar. yang tahun depan gitu ya. Jadi Mm. kan pasti udah mulai ancar-ancar gitu ya. Tapi memang ya semua pasti pengen yang terbaik. Semua orang tua pasti pengen yang terbaik buat anaknya, tapi yang memang tidak menutup bahwa kita harus menyesuaikan juga nih sama kebutuhan financial kita. Memang kalau boleh, kalau yang sebenarnya yang ideal itu kan adalah ya pada saat kita menikah kita sudah mulai punya pembicaraan itu kan. Mungkin ada follower-follower di sini yang belum nikah atau mau nikah nih sama sama pacarnya sekarang. Mungkin ada baiknya ya itu udah mulai dibicarakan gitu kan. Bagaimana sih kira-kira untuk pemenuhan kebutuhan, pasti kan ya mungkin ada pembicaraan juga untuk memiliki anak gitu kan. Memang yang very 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 ideal adalah kita membicarakan itu dengan pasangan dari awal, tapi kan ada juga ya kadangkala banyak hal yang tidak diduga mungkin setelah menikah, ya ada beberapa hurdle and circumstances yang mungkin di luar kekuasaan kita gitu. Tapi memang ada baiknya kita sudah mulai melihat itu dari punya anak dan dari hamil hingga ya mungkin ke TK-nya 4 tahun gitu atau mungkin ke pre-K. Karena memang dari situ kan sebenarnya udah short term investment. Mungkin saya boleh mulai sedikit nih, investment itu kan sebenarnya dari investment horizon 0 sampai 5 tahun itu kan kita bisa mengkategori 0 sampai 2 tahun, maaf. 0 sampai 2 tahun itu kan adalah short term. 2 sampai 3 tahun 2 sampai 3 tahun ke depannya, which is kalau kita ngomong 0 2 sampai 7 tahun itu kan sebenarnya medium term, dan di atas itu adalah long term ya. Nah, memang secara investment kita harus memilih yang penting, yang sesuai nih, apakah kebutuhan kita itu di short term, which is dalam 2 tahun dari sekarang, atau 7 tahun dari sekarang, yaitu medium term, atau di atas 7 tahun gitu ya. Nah, ini tuh klasifikasinya bisa beda-beda nih, gitu kan. Most of yang orang atau mungkin yang banyakkan orang tahu itu adalah untuk yang short term memang lebih baik kita taruh di money market atau deposito, karena udah deket banget nih kita mau spend. Of course kita nggak pengen dong investasi kita tuh turun nilainya gitu ya. Nah kalau medium term ya kita masih bisa nih punya proporsi gitu ya. Kebutuhan kita nih 7 tahun lagi anak kita atau 5 tahun lagi itu masih apa sih gitu kan. Nah kita masih bisa melihat antara bond sama antara saham atau antara fixed income atau pendapatan tetap, atau kita bilangnya bonds atau surat hutang ya. Jadi surat hutang, bonds, pendapatan tetap, kalau di reksadana kita biasa bilangnya itu sama ya. Nah, itu bisa ini kita bikin proportion gitu antara 30% equity, jadi smaller portion of the saham, tapi bigger portionnya itu udah di pendapatan tetap. Dan kalau di atas 7 tahun, ya kita bisa betting lebih, kita masih bisa ngambil yang high risk investment gitu ya. Jadi memang yang penting itu dulu tuh, horizonnya dulu. Horizonnya kita tentukan dulu, kemudian kita baru pilih aset kelasnya kita bisa investasi di mana. Nah, kalau zaman dulu, orang-orang kan beli tanah ya, beli tanah, Betul. beli rumah, Sawah. ya, apartemen mungkin gitu. Oh iya. Tapi ya sekarang mungkin beli first home aja buat kita tinggalin susah ya, karena memang Banget. apalagi kalau masih mau tinggal di Jakarta agak minggir dikit atau Jakarta atau di daerah around Jakarta deh gitu kan, Ya, itu aja udah mahal banget gitu loh. Jadi bener banget. kalau menurut saya sih mungkin itu sudah tidak appropriate lagi nih sama memang keadaan sekarang gitu ya. Apalagi kalau kita lihat lagi misalnya sebenarnya jual rumah tuh nggak gampang loh, nggak liquid loh gitu. Karena kan orang tuh kan kalau mau beli rumah, kita sebagai seller, mereka pasti akan melihat kan apakah speks rumahnya sesuai nih dengan saya, baik jarak dengan kendaraan umum, lingkungannya, itu banyak sekali pasti yang jadi pertimbangan gitu ya. Jadi memang kalau lihat dari likuiditas atau kemudahan kita dalam menjual, mungkin ya tanah atau rumah itu tidak cukup, kecuali terutama untuk yang horizonnya 7 tahun lagi nih. Iya. It's going to be different yang above 7 tahun ya. Mungkin kalau memang masih punya rezeki untuk punya second home, third home, ya memang itu masih bisa gitu.
Tapi balik lagi kita harus lihat nih milenial sekarang gitu ya. Kalau dulu kan orang tua kita mungkin punya rumah di dulu kan Central of Jakarta tuh ya pusat dan selatan lah gitu ya. Terus punya rumah-rumah sekarang dulu mungkin di daerah pinggir-pinggir dikit gitu dari pusat sama selatan gitu. Tapi makin kesini kan affordability millennials terutama itu kan juga udah makin melipir nih gitu kan. Jadi tanah tuh juga susah sekali, kita mesti lihat nih pembangunan ke depan. Oke. Keputus ya tadi ya Mbak ya? Halo, nah ini sudah Ya, kembali lagi. keputus ya? Tadi Tadi putus kayaknya sedikit. Oh ya. Jadi balik lagi nih kalau kita ngomongin properti, kita harus lihat dulu nih area di situ akan ada pembangunan apa lagi sih 10-15 tahun mendatang gitu ya. Baru kita bisa memperkirakan lah kira-kira harganya akan kenaikan berapa gitu. Jadi Akses memang tolnya tuh. antara affordability, view untuk kedepannya untuk area tersebut ya akan berbeda nih, dan sisi likuiditas juga berbeda ya. Kalau kita mau investasinya dengan ke tanah gitu ya. Oke. Makanya maka dari itu sekarang itu kalau dilihat untuk generasi-generasi kita nih banyak yang mulai mencari-cari bentuk investasi lain ya. Jadi nggak hanya terpaku dengan investasi tanah ataupun properti ya Mbak Farah ya. Nah, sebelum kita lanjutin, aku mau ngingetin dulu nih buat mampap semua yang di sini, kalau nanti di akhir dari sesi IG Live, kita akan memilih satu orang penanya terbaik, dan penanya terbaik akan mendapatkan saldo reksadana sebesar 300.000. Nah, jadi buat mampap di sini, silakan yang punya pertanyaan langsung tulis aja di kolom komen, nanti akan dijawab oleh Mbak Farah ya. Ya siap, mudah-mudahan saya bisa membantu. Mantap. Oke deh Mbak Farah, kita lanjut lagi nih ngomongin investasi. Nah tadi kan sudah disebut, tadi Mbak Farah sempat nyebutin investasi yang zaman dulunya tuh, yang kayak rumah, tanah gitu. Nah sekarang kan udah kayaknya kalau kita lihat juga di iklan di mana-mana investasi itu ada beragam ya. Tapi mungkin bolehkah Mbak Farah bantu jelasin sebenarnya investasi yang bisa dicoba atau investasi yang umumnya bisa uh, dicoba sama yang umuran kita nih apa aja sih Mbak yang ada? Oh iya ya. Oke. Jadi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri yang paling umum kan sebenarnya ya deposito ya satu, nomor Ya. dua fixed income atau pendapatan tetap atau surat hutang yang tadi saya sudah mention. Nomor berikutnya itu kan saham ya. Jadi sekarang ada lagi nih instrumen baru kripto ya kan. Tapi balik lagi ya, as we know sekarang udah kelihatan nih 2 tahun terakhir kripto seperti apa gitu. It's going to be mungkin untuk yang punya knowledge juga terhadap kripto sendiri ya mungkin bisa coba, tapi with kalau saya bilangnya apa ya, sisa uang dari portion dari spending. Habis spending ada investasi yang quote unquote risknya manageable, which is kita udah lihat secara long term deposito seperti apa, pendapatan tetap seperti apa, saham juga seperti apa gitu kan, which is ini udah cukup common knowledge untuk 3 kelas aset kelas ini. Yang berikutnya mungkin kripto kalau memang masih yang punya knowledge dan memang dia yang punya keinginan untuk mempelajari lebih lanjut dan memang punya sisa uang lagi nih dari situ. Kemudian yang mungkin kalau aset zaman dulu itu seperti biasa tanah. Tidak lupa di dalam money market sendiri atau deposit itu sebagai penggantinya adalah emas gitu ya. Nah, jadi memang aset kelas sebenarnya banyak gitu, untuk berinvestasi itu banyak gitu ya. Cuman memang untuk yang paling sulit kan adalah waktu ya, karena dalam hal berinvestasi pun kita nggak bisa segitu tutup matanya and diem aja nih gitu. Let's say kayak kita punya dan itulah gunanya reksadana gitu ya. Reksadana itu adalah letting the professional manage the money untuk dengan kita memang core pekerjaannya di situ, dan kita memang mengolah uang yang dipercayakan seperti itu. Tapi memang pada umumnya untuk reksadana sendiri aset kelasnya itu ya money market atau deposito, kemudian fixed income, dan kemudian ada equity. Oke, itu jadi
Nah, oke. Nah, jadi ada macam-macam banget bisa dipilih sesuai dengan ininya masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan untuk kita. Nggak cuma kemampuan untuk jumlah uangnya, tapi juga kemampuan kita untuk memantau investasi itu sendiri ya. Jadi itu Ya, penting banget. benar. Nah, ini salah satu yang paling sering kita dengar itu sekarang kan investasi reksadana ya, Mbak ya. Nah, sebenarnya kalau dari Mbak Farah sendiri bisa mungkin bisa bantu kasih tahu ke teman-teman di sini sebenarnya apa sih keuntungan atau apa kelebihan dari berinvestasi reksadana, Mbak? Ya, tadi yang seperti saya udah mention juga bahwa kalau memang membeli reksadana, semua investornya tuh letting the money to be managed by the professional atau memang istilahnya uh, tidak terlalu acquire banyak atau mengakuisisi banyak waktu Anda untuk melihat benar-benar satu persatu. Karena sebenarnya atau kalau kita mulai ya dari yang mungkin kebutuhannya 0 hingga 2 tahun lagi gitu, yaitu money market. Kenapa sih harus investasi di reksadana money market atau deposito? Kan ujung-ujungnya juga deposito juga. Kita bisa kok datang ke bank and then put our money itu untuk deposito. Ya udah saya mau pakai deh 2 tahun lagi gitu. Nah, deposito rate itu akan berbeda jika kita taruh 50 juta sama 5 miliar gitu. Nah, itulah guna reksadana karena rate-nya itu berbeda. Bank itu pasti akan melihat, oh ya udah satu klien taruh 5 miliar itu lebih gede, jadi punya rate lebih tinggi daripada yang hanya taruh 50 juta gitu. Itu hanya untuk money market aja. Jadi reksadana money market tuh ngapain ya? Kita taruh uang di reksadana money market untuk diinvestasikan di deposito di bank-bank dengan bentuk deposito tapi dengan better rate gitu, dengan rate yang lebih bagus daripada kita hanya datang dan taruh 50 juta kita nih di bank atau taruh 20 juta kita di bank untuk deposito gitu. Nah, itulah kelebihan reksadana dari money market. Nah, berikutnya lagi reksadana fixed income atau pendapatan tetap. Nah, kalau kita mau beli surat utang negara itu satu kali beli itu harus 1 miliar gitu. Oke. Nah, which is itu hanya untuk beli satu unit lah ya istilahnya gitu. Nah, dengan reksadana fixed income seperti namanya ya, kita apalagi kalau misalnya reksadana mesti dilihat lagi nih reksadana pendapatan tetap apakah konten di dalamnya adalah surat utang negara atau surat utang korporasi gitu. Karena kalau surat utang korporasi tentu investor harus melihat korporasi mana sih yang dibeli, karena at the end of the day korporasi bisa bankrupt juga gitu atau tidak membayar utang-utangnya gitu ya. Tapi kalau surat utang negara selama kita beli sama Indonesia kita pasti pasti akan selalu dibayar oleh negara gitu ya. Nah, jadi harus dilihat nih proporsinya apakah 100% surat utang negara atau 100% surat utang korporasi gitu atau 30% korporasi 70% dari surat utang negara. Jadi sebagai investor kita juga harus menjadi investor yang cerdik untuk melihat tidak hanya sekedar namanya aja pendapatan tetap, tapi juga apa aja sih konten di dalamnya gitu ya. Jadi itu yang mungkin sedikit hint buat kalau mau beli pendapatan tetap itu reksadana seperti apa. Nah, seperti yang saya tadi utarakan, nah apa sih yang lebih yang melebihi surat utang pendapatan tetap ini, ngapa sih harus beli reksadana, kenapa nggak saya langsung beli tadi satu sekali beli harus 1 miliar gitu, itu baru satu unit, kita cuma punya satu series satu unit pula gitu kan. Nah banyak nggak sih yang punya 1 miliar itu hanya untuk satu aset kelas ya gitu kan, belum yang lain-lainnya nih investasi, namanya investasi kita harus diversifikasi ya Mbak Ibon ya. Jadi maksudnya wah gede banget ya gitu. Nah, itu gunanya reksadana pendapatan tetap gitu. Nah, ada juga nih pendapatan tetap yang pas datang nih ke bank gitu, kok kelihatannya NAV-nya atau net asset value reksadananya nggak berubah-berubah ya, datar aja. Nah, itu harus dicek apakah per 3 bulan dia bagi dividen. Nah, kalau dia bagi dividen artinya kupon yang didapat oleh surat utang tersebut ya dibagikan langsung gitu. Makanya mungkin NAV-nya tidak banyak berubah. Jadi harus dilihat juga nih features dari surat dari pendapatan tetap seperti apa. Nah, kalau contohnya nih di Bahana, karena saya di Bahana itu ada reksadana, kita punya 2 nih, ada namanya Makara Prima sama Ganesha Abadi. Nah, kalau dilihat nih nanti ke bank distributor, si Makara Prima itu NAV-nya naik nih, kayak 5 tahun yang lalu 2.400 per unit, 2.400 rupiah ya,
per unit. Nah, terakhir ini 2.973 per unit. Dengan NAV-nya naik. Nah, kalau saya lihat Ganesha Abadi, kok 990 aja ya dari 5 tahun yang lalu ke sekarang ke masih 990 juga. Nah, karena dia yang si Ganesha Abadi ini memberikan pendapatan 3 bulanan. Jadi untuk cash flow kita dapat nih 3 bulanan. Jadi beda ya antara kita mau pendapatan tetap yang memang dapat bullet payment di ujung pada saat kita exit sama yang kita dapat cash flow-nya per 3 bulan atau per 6 bulan gitu. Jadi harus dilihat juga nih features dari reksadana pendapatan tetap dan harus disesuaikan dengan kebutuhan kita juga. Tentunya kalau buat pendidikan anak karena mungkin view-nya balik lagi ya. Kalau misalnya mau pendapatan tetap, view kita adalah untuk investasi tahun ketiga. Kita mau butuh tahun ketiga atau tahun ke-7 dari sekarang nih gitu ya. Nah, kita kalau kayak gitu ya mendingan kita dapat NAV dong ya, dapat net asset value-nya yang gedenya di ujung gitu. Nah, itu makanya balik lagi semua dari features reksadana itu harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Nah, itu harus ditanya nih sama agen-agennya. Tapi kalau di Bahana bisa masuk kok ke Bahana Link dan kita pasti punya call center-nya. Jadi bebas nanya-nanya gitu ya. Nah, kita punya hampir banyak features. Ada juga nih reksadana pendapatan tetap US dollar. Jadi kita investasi nggak hanya negara Indonesia gitu. Oh, saya percaya nih negara Korea pasti bayar surat utangnya. Saya percaya nih negara apalagi kita semua pasti ada lah ya ibu-ibu sini nonton drakor mereka tuh pendapatan paling gedenya dari entertainmentnya loh, dari BTS, dari drakor gitu kan. Itu kita bisa lihat. Kenapa Mbak? Iya, budaya Korea ini udah menjadi jaminan juga buat kita jadi percaya ya sama jadi kan kita bisa lihat juga nih kehidupan sehari-hari kita tuh deket sama apa dan itu tuh bisa memperlihatkan juga kan negara. Tinggal dilihat aja negaranya tuh sebenarnya pendapatan paling besarnya dari mana sih gitu ya. Nah itu kalau misalnya lihat kita mau diversifikasi nih nggak melulu Indonesia, ada juga nih reksadana pendapatan tetap yang investasi di banyak negara namanya Asian Bond Fund gitu ya. Jadi boleh dicek juga oleh bapak-bapak mama papa di sini. Nah, itu untuk kebutuhan 0 sampai 5 tahun ya, semoga menjelaskan. Nah, kalau kebutuhan equity tentu kita butuh yang 7 tahun ke atas nih, misal uang sekolah, uang kuliah atau uang SMA untuk yang masih punya anak TK ya. Nah, itu sendiri kita harus lihat apakah profile risk kita seperti apa nih. Kalau di Bahana Link, bahanalink.com ya, Shell ya. Bahanalink.com itu kita punya parameter buat menghitung profile risk kita nih sebagai investor sebenarnya apa sih gitu ya. Dan kebutuhan kita boleh di input tuh kita butuhnya kapan dan profile risk kita seperti apa gitu. Nah, di Bahana sendiri tuh banyak features-featuresnya. Ada yang mau kita harus ngukur ya, misalnya kita resiko tinggi nih gitu ya. Kita profile risk ternyata resiko tinggi dan kebutuhannya di atas 7 tahun. Nah, kita bisa lihat nih apakah kita mau yang agresif atau mau yang moderate gitu, tergantung sama risk profile kita. Nah, di Bahana sendiri ada yang large cap stocks, ada yang mid cap stocks, ada yang ada yang small caps, dan ada juga global syariah gitu ya. Jadi kita masih bisa investasi juga di luar negeri gitu kan, tidak hanya melulu Indonesia gitu. Nah, diversifikasi ini penting gitu. Kenapa? Karena saham itu kan sekali lagi kalau kita mau investasi di saham, yang kita cari itu adalah pertumbuhan, growth gitu. Jadi misalnya nih kayak Telkom gitu, pendapatan Telkom berapa sih, net profit Telkom berapa sih, kita bandingkan nih net profit Telkom 5 tahun yang lalu sama yang sekarang gitu, apakah itu bertumbuh gitu. Nah, itulah yang menentukan harga sahamnya bertumbuh atau tidak. Nah, kalau memang kita mau mendiversifikasikan pertumbuhan Indonesia sama pertumbuhan global, ya kita juga punya nih features-nya untuk yang global stocks reksadana gitu. Dan ada juga yang untuk konvensional, untuk yang onshore atau Indonesian fund gitu. Jadi memang di sini yang saya tekankan adalah diversifikasi itu penting. Jadi jangan sampai kita maunya saham, kita udah diversifikasi nih, udah money market ada, udah ada fixed income ada, udah ada saham ada, tapi di dalam saham sendiri kita bisa diversifikasi lagi, mau yang lebih stabil, mau yang sedikit mengambil resiko seperti medium cap, atau yang lebih volatile lagi seperti small cap tapi punya high risk high return gitu ya, atau ya kita mau diversifikasi by region yaitu Indonesia atau negara luar gitu ya.
Kurang lebih seperti itu Mbak. Semoga Oke. Iya, nah jadi dari sini bisa dapat bayangan kali ya mama papa kalau mau investasi, oh kayak gini yang namanya reksadana tuh seperti ini gitu ya. Jadi investasi itu ada macam-macam, bisa silakan pilih sesuai dengan kebutuhannya dan ingat tadi kalau misalnya mau yang high risk bakal high return. Jadi jangan sebaiknya belajar dulu baik-baik ya sebelum memulai investasi juga ya. ya, karena Nah kalau justru mama papa di sini harus khawatir ya kalau ditawarin investasi yang pasti nggak rugi, karena itu udah high return pasti nggak rugi. Itu tuh justru nah harus itu harus punya too good pertanyaan to be jauh true lebih ya. banyak gitu. Gimana sih caranya kok bisa sih high risk tapi kok bisa high return tapi nggak ada resikonya gitu loh. Justru itu yang Iya. benar-benar harus dipertanyakan gitu. Seperti kalau misalnya saya boleh share sedikit gitu ya pengalaman keluarga gitu ya, ya ada aja ya kayak misalnya ini nih investasi robot gitu. Jadi uangnya udah pasti nggak hilang gitu ya. Ini kan kemarin lagi marak juga nih yang investasi robot. Terus uangnya pasti nggak hilang, per minggu dapat 2%, nanti ditradingkan segala macam gitu. Lah nggak berapa lama kemudian kolaps gitu. Untung uang keluarga saya yang kebetulan waktu itu join udah sempat keluar nih sebulan 2 bulan sebelum marak, jadi uangnya masih kembali. Coba yang nggak keluar gitu kan, hilang tuh udah uangnya, ada yang uang warisan lah, ada yang uang tabungan bertahun-tahun kerja gitu. Jadi yang namanya investasi itu udah pasti ada resiko. Jadi there is no such thing as a high return with no risk. Iya, jadi kalau ada yang mengiming-imingi pasti untung, sebenarnya harus kita cek lagi nih, ini jangan-jangan ya, sebenarnya sama jangan lupa untuk selalu cek, harus dipantau oleh OJK ya, apapun yang berhubungan dengan investasi itu harus dipantau oleh pihak berwenang ya. Iya, itu udah pasti Mbak. Jadi nomor 1 udah pasti yang berwenang. Nomor 2, apakah kita sesuai dengan risk profile yang ditawarkan. Jadi jangan lihat return dulu, lihat dulu risk profile-nya. Karena kalau misalnya istilahnya, kalau kita mau investasi di saham, tapi kita nggak mau duit kita jadi khawatir uang kita hilang gitu ya. Kemudian kita aja karena nggak sesuai sama profil. Oke, Mbak Farah, maaf, tapi ini suaranya agak hilang. Halo, halo Mbak Farah, apakah mendengar suaraku? Suaranya Mbak Farah hilang soalnya. Oke, coba aku cek dulu. Oke, apa sinyal mungkin ya? Ini suara. Halo Mbak Farah? Halo. Mampak mungkin bisa bantu pantau juga apakah suara Mamin terdengar atau suara Mbak Farah terdengar? Nah, begitulah ya namanya IG Live, emang ada-ada aja sinyal ya. Padahal kita lagi seru-serunya banget nih ngobrol sama Mbak Farah. Oke. Halo, Mbak Farah. Iya, sinyalnya sepertinya ya. Aku coba untuk invite lagi. Chat gitu, Mampaps. Oh, iya. Dah, kalau kedengeran ya Mbak. Aduh, maaf banget. Emang kalau ada aja IG ya. Live ada aja emang suara hilang lah gambarnya. Begitulah. Oke, tadi Mbak Farah lagi jelasin ke kita tentang kalau yang namanya investasi itu pasti ada resikonya dan memang
Harus sesuai banget sama profil dan target kita mau kayak gimana sih, mau dipakai buat apa investasi ini gitu ya. Ya. Jadi nah itu dia. Ini kan mungkin banyak nih mampaps yang ingin memulai investasi. Tapi pertanyaan yang paling sering ditanyakan adalah, Mbak, kalau mulai investasi bisa nggak sih dengan biaya yang terjangkau? Terus kalau dengan kita misalnya investasi dengan biaya yang kecil nih, dengan di bawah 1 juta, itu kerasa nggak sih untungnya? Oh, bisa banget Mbak. Justru kalau saya bilang the best investment itu adalah dengan menyicil ya. Karena at the end of the day saya sendiri sudah lama bekerja di sini, juga nggak pernah bisa tahu kapan bener-bener bawah dan kapan bener-bener atas gitu ya. Ya kalau misalnya ada yang bisa sih hebat sekali ya memang gitu. Tapi memang kita uh, almost peak atau almost bottom, almost paling tinggi, hampir paling tinggi atau hampir paling rendah, kita bisa tahu. Tapi kayak bener-bener paling tinggi sama bener-bener terendahnya berapa itu karena kan balik lagi yang namanya investasi kan banyak orang, banyak pikiran di situ ya. Jadi ya nggak the teori untuk mendapatkan almost peak sama ini kalau dicari dimanapun di global fund manager pun almost none ya yang bisa melakukan itu. Nah, memang yang paling baik adalah menyicil gitu loh. Apalagi kalau kita punya problem with our spending pattern ya, atau cara kita menghabiskan uang gitu ya. Namanya Terutama yang baru punya gaji nggak habis-habis. Ya namanya kebutuhan mah nggak habis-habis. Begitu gaji naik, ada lagi kebutuhan yang naik. Begitu ini banget. Yang ada yang benar itu memang selalu sisihkan penghasilan untuk investasi dan memang kebutuhan jangka panjang kita, ya sisanya lah yang kita spending gitu ya. Mungkin memang setelah dikurangi dari kewajiban-kewajiban ya, mungkin bagi yang punya KPR bayar hutang dulu, bayar sekolah anak dulu, maka anak harus ada dulu gitu kan. Jadi yang penting yang main cost memang harus dikeluarin dulu gitu ya. Sisanya, wah ada sisa nih, sebelum hura-hura kita harus setting dulu nih investmentnya mau berapa sebelum kita set. Kalau enggak sebelum beli kita hura-hura skincare, terus invest dulu. beli baju terus tiap bulan, beli sepatu terus tiap bulan gitu kan. Benar. Jadi emang yang paling baik tuh nyicil, karena kita nggak pernah tahu where is the peak. Tapi memang kalau boleh saya summarize sedikit ya, balik lagi kita harus tahu time horizon kita, kebutuhan kita berapa lama. 0-2 jangka pendek, 2 tahun ke depan sampai 7 tahun ke depan itu jangka menengah, dan 7 tahun ke atas baru jangka panjang gitu. Jadi dari situ kita pilih aset kelasnya, setelah aset kelasnya kita pilih profil kita dulu nih, risikonya risk profile kita seperti apa dalam menghadapi investasi kita. Sesakit perut itu enggak kalau ternyata nominal investasinya turun gitu. Jadi baru kita bisa pilih aset kelas yang sesuai sama kita seperti apa gitu ya. Oke, jadi nggak bisa satu jawaban untuk semua orang ya, karena kebutuhan dan kemampuan orang beda-beda banget. Beda-beda banget. Nah, Mbak, kita selingin ini ada pertanyaan satu nih, Mbak. Oh ya. Nah, tuh muncul. Izin bertanya, Kak. Aduh, Kakak. Untuk saya yang belum menikah dan udah punya, belum menikah dan belum punya anak. Oh, bagaimana? Wow. Oke, maafin Mamin ya. Belum menikah dan punya anak, tapi Selimpet sudah bacanya. mulai berpikir ya. Nah, ini pinter banget nih, karena dia belum nikah, belum punya anak, tapi sudah memikirkan bagaimana mengatur dana sekolah. Nah, coba. Dana sekolah, Kak, dan berikutnya saya nggak bisa baca deh, Mbak. Boleh dibacain total nggak ya? Mengatur dana sekolah supaya nantinya saya siap. Terima kasih. Iya. Nah, kayak tadi nih, time horizon berarti. Time horizonnya kan berarti di atas 7 tahun ya. Gitu. Anaknya aja belum 7 tahun. Belum ada. Belum ada menikah gitu. Biasanya kan kalau menikah butuh persiapan 1 tahun. Kalau langsung dapat, diberikan rezeki 9 bulan lagi atau 1 tahun lagi buat mengandung. Anaknya baru umur 0 aja udah 2 tahun kemudian. Berarti kan ini di atas 7 tahun nih gitu kan. Jika memang dari saya nggak tahu nih bekerja dengan salary tetap ataukah punya bisnis gitu, memang paling baik itu investasi ya gitu ya, investasi. Memang ada selain asuransi, mungkin ada kebutuhan asuransi kesehatan juga yang kepentingan kita terlebih dahulu yang sifatnya untuk securing kita ya, spending yang utama, asuransi yang dibutuhkan, dan kemudian ada sisa buat investasi ya. Menurut dengan ini kebutuhannya di atas 7 tahun ya lebih baik memang di asuransi di reksadana saham supaya
lebih optimal karena memang kebutuhannya masih lama nih gitu ya. Dan memang balik lagi saya lebih kalau dari kami melihatnya oh ya menyicil itu lebih baik kok daripada nunggu-nunggu nih timing kapan sih yang paling bagus buat investasi. Susah deh. Kalau orang banyak yang bisa tahu timing, banyak orang yang nggak kerja. Karena udah tinggal lihat aja dari timing patternnya seperti apa gitu. Oke, jadi emang yang terbaik mumpung waktunya masih panjang, jadi bisa cicil, nanti lama-lama akhirnya investasinya itu juga jumlahnya udah banyak, jadi udah enak Iya. ya. Tuh cakep banget nih, belum ada anaknya udah memikirkan sekolah anaknya. Hebat banget. Hebat banget. Patut dicontoh oleh masyarakat. Ya. Aduh, Mbak Farah, tambahan nih ada pertanyaan lagi. Reksadana apa yang cocok untuk pendidikan anak 3 tahun ke depan dengan return kurang lebih 15%? Dengan apa? Maaf, 15%? Dengan return. Oke. Wow. Itu target return one ya. Return 15% ya. Karena kalau kita beli fixed income juga coupon rate-nya nggak di atas 15%. Yield-nya agak susah juga 15%. Tapi 3 tahun ya. Kalau 3 tahun seperti reksadana pendapatan tetap itu yearly basis-nya aja bisa 5% sebenarnya. Kalau yang tadi saya mention di awal itu reksadana pendapatan tetap Makara Prima kalau di Bahana ya. Kenapa? Karena satu nih ada kupon, ada yield. Maaf kalau di surat hutang itu kita berinvestasi ada namanya yield ya gitu. Dan kalau kita melihat dari yang kita udah alamin, memang on average basis tiap tahun tuh sekitar 4 atau 5% itu dapat gitu. Jadi dalam 3 tahun bisa dapat kok 15% gitu. Apalagi mengingat balik lagi ya, horizonnya 3 tahun lagi loh, which is udah pendek nih gitu loh. Jadi reksadana pendapatan tetap harusnya yang paling suitable buat kebutuhan yang bertanya nih. Saya nggak bisa lihat nih soalnya yang bertanya namanya siapa. Iya, namanya ya itulah susah dibaca juga ya namanya ya. Semoga menjawab ya, jadi bisa dicoba seperti sarannya Mbak Farah. Nah, ini juga lewat DM tuh ada yang bertanya Mbak Farah. Pertanyaannya adalah, gimana ya caranya memulai reksadana untuk yang gajinya masih UMR? Pengen banget mulai. Oke. Wah, kalau gaji UMR itu kan udah sebenarnya jutaan ya. Dan tapi kan pasti banyak kebutuhan. Sebenarnya reksadana tuh bisa kok dari 100.000 aja. 100.000 aja per bulan. 100.000 per bulan aja tuh udah bisa banget untuk punya reksadana. Kalau dihitung setahun, secara nominal 1,2 juta sebenarnya yang kita spend. Tapi kita punya expectation return atau tingkat harapan pendapatan itu kan juga pasti cukup baik, apalagi untuk yang bukan kebutuhan 0 sampai 2 tahun ke depan gitu. Jadi it's a good thing to start only 100,000 per month itu udah banget. Nah, jadi buat yang masih ragu-ragu, aduh kayaknya aku belum punya ekstra nih buat diinvestasiin, sebenarnya bisa kita mulai dengan jumlah 100.000 pun bisa dimulai, dan yang penting itu sisihkan di awal. Iya. Nah, jadi Mbak ini kalau buat teman-teman di sini mungkin ada yang belum ngikutin dari awal. Nah, kalau ingin baca-baca lebih lanjut, cari-cari tahu tentang investasi, tentang reksadana, itu di Bahana ada ininya nggak Mbak? Ada aplikasi atau ada info-infonya nggak Mbak? Oh ya, tentu kita punya bahanalink.com, itu semua lengkap banget. Even kita punya risk profiling meter, kalkulator, kita bisa cek juga what type of investor we are gitu ya, apakah kita moderate, apakah kita agresif gitu kan, dan tentu kita juga ada kalkulator di mana ini butuhnya buat apa sih gitu kan, butuhnya buat apa, buat kapan gitu. Jadi kita bisa disarankan berapa persen sih dari uang kita untuk diinvestasikan di saham kah, di deposito kah, atau di fixed income atau di pendapatan tetap. Nah, jadi buat mampap di sini yang mungkin pengen tahu lebih lanjut lagi, lebih banyak lagi, bisa cek di bahanalink.com atau bisa juga nanti ada konsultasinya juga kan ya Mbak ya?
kita punya customer service yang pasti siap menerima kapan aja mereka teleponnya. Iya benar, karena memang nih Terus, kita tapi harus jam kerja ya. yes Jangan banget. bukan 24 jam. Kasihan baca S-nya juga mau bobo. Iya, jadi memang investasi ini memang banyak banget yang berminat, tapi banyak banget yang masih butuh informasi. Nah, jadi Ya. memang silakan bisa ke bahanaling.com untuk dapat informasi yang akurat mengenai investasi reksadana. Oke, Mbak, ini ada pertanyaan selanjutnya. Nah, ini tuh mau bertanya tentang tips buat yang insya Allah mau memulai uh, punya investasi reksadana. Apa tipsnya yang nggak boleh kelewatan? Nomor 1, risk profiling. Karena kemampuan kita mempunyai resiko atau kita bisa menghadapi resiko itu nomor 1 yang paling penting. Selain menentukan memang kebutuhan dan time horizon-nya ya. Karena jangan sampai kita stres karena kita merasa udah earning the money, kita udah menghasilkan uangnya, kita investasiin dan ternyata terlalu volatile dan kita tidak sanggup dengan high volatility seperti itu gitu. Jadi yang penting seperti itu. Risk profiling, kemampuan kita tidak sakit perut dalam melihat investasi, karena balik lagi ya, there is no such thing as a high risk with no return. With high return with no risk. No risk. Gitu ya. Jadi investasi itu pasti linear, high risk high return, low risk low return gitu. Jadi risk profiling itu nomor 1. Gitu. Jadi kita harus mengenali diri kita juga, what type of aset class atau tipe-tipe aset class seperti apa sih yang sebenarnya kita cocok gitu. Itu yang nomor 1 harus kita lihat. Ya, jadi nomor 1 tuh adalah risk profilingnya. Kita harus paham banget sama diri kita sendiri dulu ya. Terus kemudian kalau kita sudah tahu aset kelasnya, kita pilih produknya nih. Kita pilih produknya, jangan ignoran juga. Kita harus tahu isinya apa aja sih gitu ya. Minimal baca tiap bulan, bukan yang baca tiap hari gitu ya. Karena kan kayak seperti reksadana itu kita punya namanya fund fact sheet. Jadi kita menerbitkan tiap bulan bagaimana sih keadaan investasi Anda di dalam reksadana ini. Nah, itu harus dibaca. Karena biar kita tahu, keadaan market seperti apa sih gitu kan. Karena memang yang namanya market itu ada volatility-nya, ya kan, balik lagi ada resikonya gitu. Jadi dan yang namanya investasi itu sebaik-baiknya bukan uang operasional kita, bukan uang rumah tangga kita, itu adalah uang investasi yang memang ada uang quote unquote sisa dari kebutuhan rumah tangga kita atau kebutuhan bukan kebutuhan kita akan hura-hura atau belanja atau yang lain-lain ya gitu. Jadi maksudnya harus Oke, Mbak Farah, mohon maaf, suaramu hilang lagi. Iya, sebenarnya suaranya hilang lagi, Mbak Farah. Oke, sebentar ya. terakhir apa ya Mbak? Maaf Mbak, hilang lagi. Memang selalu gitu tuh. Tuh suaranya nggak kedengeran. Udah kedengeran sekarang ya? Udah ya. Tadi terakhir aku ngomong apa ya Mbak? Itu terakhir ngomongin jangan pakai uang kebutuhan harian kalau untuk investasi. Iya. Nah, terutama kayak balik lagi ya, time horizon, jangan sampai saya taruhnya di saham nih, tapi butuhnya nggak usah bulan depan, tahun depan aja. Wah, itu udah horor sih gitu ya, karena memang yang namanya volatility, apalagi less than 1 year, kita udah nggak bisa measure atau kita tidak bisa mengukur dengan tepat pastinya, karena terlalu banyak komponen-komponen yang mempengaruhi market terutama. Seperti itu. Oke, jadi begitu tipsnya buat Mampaps yang ingin memulai untuk investasi reksadana. Baiklah Mampaps, ini kita udah sampai di penghujung dari sesi Aijinah kita. Aduh, benar banget.
Kadang suka nggak berasa ya kalau kita lagi ngobrol-ngobrol kayak gini, suka nggak berasa banget waktu. Iya. Nah, jadi buat mampap semua di sini yang ingin belajar lebih lanjut, bisa ke bahanalink.com atau bisa juga cek Instagramnya di @bahana_tcw. Bener ya Mbak ya? Iya, benar. Nah, jadi yang mau belajar, yang mau langsung investasi, silakan langsung hubungi. Nanti akan ada tim dari Bahana yang akan bantu untuk accommodating kebutuhan dari mampap semua. Gitu. Terima Baiklah kalau kasih buat begitu. mama papa yang makasih buat kesempatannya Mbak Ibo, dan makasih buat follower mama papa yang udah join di IG Live ini. Iya, kita juga Semoga makasih, kita membantu. juga senang banget. Kita senang banget udah disamperin sama Mbak Farah di sini, udah mau berbagi ilmu dengan Mampap di sini. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Mbak ya, bisa ngobrol-ngobrol lagi untuk Oh ngomong iya tentunya. lagi. Ya. Siap kalau begitu. Baiklah Mampap semua, sekali lagi terima kasih udah hadir, udah nontonin saya, udah nontonin Mbak Farah di sini. Semoga apa yang disampaikan sore ini bermanfaat ya. Oke, baiklah. Akhir kata, jika ada salah-salah kata, kita minta maaf. Dan nanti live ini akan Mamin simpan di IG feed-nya Mama Papa. Jadi kalau ada yang kelewatan, ada yang baru join, mau nonton lagi, silakan ya. Nanti nonton lagi. Karena banyak banget nih info-info bermanfaat dari Mbak Farah. Oke, baiklah. Kalau begitu, semuanya kita pamit dulu. Semuanya selamat sore. Assalamualaikum. Selamat sore, assalamualaikum, sehat-sehat semua, sehat-sehat Mbak Sehat semua. Ibon. Dadah Mbak. Bye.